Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini selalu diberi kesehatan, limpahan rezeki, agar teman-teman dapat menjalankan aktivitas tanpa ada halangan satu apapun. Oke, selamat datang di channel saya. Di sini channel saya ini membahas permasalahan tentang desain, entah itu untuk tutorial atau dan segalanya. Oke, di video kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial itu menggambar atau mendesain sebuah objek menggunakan software desain. Pada saat ini saya akan membuat tutorial menggunakan program AutoCAD, yang mana program AutoCAD ini sudah banyak dipakai ya oleh kalangan para engineer maupun desainer. Oke, langsung aja kita menuju ke videonya. Di sini saya mempunyai dua versi AutoCAD. Sebenarnya sih sama aja, perbedaan hanya pada toolbar-toolbarnya. Versi yang terbaru lebih dipermudah lagi buat teman-teman semua, agar lebih mudah lagi dalam membuat sebuah objek. Oke, langsung aja kita buka programnya. Di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2020. Oke, programnya sudah terbuka. Untuk tampilan awal pada saat teman-teman membuka programnya, tampilan awalnya seperti ini. Oke, kita langsung klik aja. Untuk layar kerjanya, area kerja ya yang putih ini ya. Teman-teman bisa merubahnya warna backgroundnya, atau kursornya bisa diperpanjang lagi garisnya. Oke, kita rubah dulu. Oke, di sini sudah muncul jendela optionnya ya. Kita tinggal klik color, kemudian di sini ada uniform background. Kita bisa memilih warna apa aja sesuai dengan selera teman-teman semua. Oke, di sini kita gunakan warna hitam yang umum digunakan. Oke, langsung kita klik dan plus. Oke, untuk kursornya, garis kursornya ini juga teman-teman bisa merubahnya, bisa diperpanjang sama seperti tadi pengaturannya di option tadi. Kemudian di sini ada ukuran crosshair, yaitu untuk kursornya ini kita bisa perpanjang, kita maksimalkan saja dan kita apply. Untuk yang lainnya untuk sementara nggak usah dirubah dulu. Untuk video pertama ini saya akan menjelaskan icon-icon apa saja yang dipakai dalam membuat sebuah objek atau gambar. Di sini saya menjelaskan untuk toolbar drawing atau icon penggambaran. Di sini ada line seperti ini, itu membuat garis. Kemudian ada polyline. Ini juga fungsinya sama, membuat garis, tetapi perbedaannya nanti akan kita jelaskan antara line dengan polyline. Kemudian ada icon lingkaran, ini membuat lingkaran. Kemudian icon arc atau busur dengan lingkaran. Kemudian di sini ada rectangle yang membuat kotak persegi panjang atau bujur sangkar. Kemudian di sini ada polygon, yaitu membuat bentuk persegi. Kemudian di sini ada ellipse.
yaitu bentuk oval. Oke, kita mulai saja pembahasan satu persatu ikonnya. Ikon pertama yaitu line atau garis. Di sini untuk membuat sebuah garis ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan mengklik ikonnya tersebut, kita klik pada titik pertama, kemudian kita klik pada titik kedua, kemudian enter. Atau dengan cara kedua yaitu dengan tombol keyboard, kita ketik L kemudian enter, kita klik titik pertama. Ini arah garisnya kita ini masih bebas. Untuk kita meluruskan garis ini kita bisa menekan tombol F8, kita aktifkan, otomatis garisnya lurus ke arah horizontal atau vertikal. Di sini juga teman-teman bisa memasukkan nilai atau panjang garis yang teman-teman ingin buat. Oke, kita coba klik pertama, kemudian kita masukkan nilai yang ingin teman-teman buat panjang garisnya. Misalnya kita masukkan 10. Oke, kemudian untuk memastikannya kita bisa mengukurnya dengan ikon dimensi. Kita klik ikonnya, kita klik pada titik pertama, kemudian kita klik pada titik kedua. Ukurannya sesuai dengan nilai yang sudah kita masukkan tadi. Ya teman-teman, sebelum teman-teman membuat sebuah objek, tentunya teman-teman harus menentukan dulu satuan yang digunakan dalam menggambar sebuah objek. Itu misalnya teman-teman ingin menggunakan cm, milimeter atau meter, teman-teman bisa mengetikkan inisial UN kemudian enter, maka akan terbuka drawing unit di sini. Nah, di sini akan kita rubah untuk merubah satuan yang teman-teman akan gunakan. Oke, kita di sini kita pilih cm saja yang familiar dan lebih mudah dipahami. Kemudian kita klik OK, yang lain tidak bisa dirubah. Oke, kita coba buat lagi. Oke, kita klik titik pertama, kemudian kita masukkan nilai yang ingin kita buat garis tersebut, misalnya 5, dan enter. Kemudian kita arahkan lagi ke arah teman-teman yang inginkan, entah itu ke atas atau ke bawah. Kita arahkan lagi, kita masukkan lagi nilainya, misalnya 2, kemudian kita arahkan lagi 3. Untuk mengakhiri perintah ini teman-teman bisa menekan enter sekali lagi. Oke, di sini teman-teman juga bisa memastikan ukuran garis yang sudah kita masukkan sesuai dengan yang sudah kita masukkan tadi. Itu kita klik ikon dimensi, kita klik titik pertama dan klik titik kedua, kemudian kita klik titik garis yang kedua. Enter. Oke, maka sesuai dengan nilai yang sudah kita masukkan tadi garis yang kita buat. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis dengan menggunakan ikon polyline. Di ikon polyline ini juga terdapat dua cara, yaitu dengan ikon, kita klik ikonnya, atau dengan inisial PL pada keyboard. Untuk kita coba cara pertama, kita klik, kemudian kita klik titik pertama, kita masukkan nilainya, kemudian kita klik titik kedua,
selanjutnya kita masukkan 4. Oke, kita enter sekali lagi dan seterusnya. Nah, di sini perbedaannya antara line dengan polyline. Apabila kita membuat lebih dari satu garis untuk icon line ini, maka garisnya dia terpisah antara satu dengan yang lainnya. Tetapi dengan icon polyline ini, garis yang kita buat akan menjadi satu kesatuan, otomatis secara langsung bersambung. Perbedaannya di situ, dan perbedaannya untuk garis polyline, untuk ketebalan garisnya bisa kita rubah dengan kita mengklik garisnya, kemudian klik kanan, kita cari polyline, kemudian kita pilih width atau lebar, ketebalan. Oke, kemudian kita masukkan ketebalan garis yang akan kita buat, 0,1. Otomatis garisnya berubah menjadi tebal. Tetapi untuk line sendiri tidak bisa dirubah ketebalannya karena tidak ada di sini. Untuk merubah ketebalannya, di sini kita bisa merubahnya di layer properties. Itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Dan perbedaan selanjutnya adalah apabila kita akan menghapus salah satu di antara 3 garis ini. Untuk icon line ini kita bisa memilih satu garis yang akan kita hapus, tetapi berbeda dengan icon polyline. Apabila kita ingin menghapus, kita tidak bisa memilih salah satu garis tersebut karena otomatis garis yang lain akan terpilih. Nah, adapun caranya dengan kita mengklik, kemudian di sini ada icon yang namanya explode, yaitu kita harus memisahkan terlebih dahulu garis polyline ini menjadi satu persatu. Kita klik, kemudian kita klik ikonnya, otomatis garisnya sudah terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga dapat kita hapus garis yang ingin kita hapus. Mungkin itu aja dulu perbedaan antara polyline dengan line. Selanjutnya kita ke icon lingkaran. Di sini juga ada 2 cara, yaitu dengan kita mengklik icon atau kita menekan tombol C pada keyboard. Ini kita buat cara pertama, kita menekan icon, kita klik pada titik pusat lingkaran, kemudian kita masukkan jari-jari. Di sini ada 2 metode penggambaran, yaitu menggunakan jari-jari atau diameter. Apabila teman-teman ingin menggunakan jari-jari, berarti teman-teman harus mengetik di keyboard yaitu R, kemudian enter, kemudian masukkan nilai jari-jari yang ingin teman-teman buat, misalnya 3, dan enter. Oke. Di sini kita bisa memastikan apakah benar jari-jari lingkaran ini sesuai dengan nilai yang sudah kita masukkan tadi. Oke, kita bisa ukur. Kita arahkan kursor ini ke garis lingkaran, secara otomatis titik pusat akan terlihat. Kita klik pada titik pusat, kemudian kita arahkan ke samping sehingga terlihat jari-jarinya sesuai dengan nilai yang sudah kita masukkan tadi. Dan untuk metode kedua, kita menggunakan diameter, yaitu kita klik pada titik pusatnya, kemudian kita ketikkan D, kemudian enter, kemudian kita masukkan nilai diameter yang akan kita buat lingkaran tersebut, misalnya 4.
Kemudian kita bisa ukur lagi apakah sudah benar nilai diameter yang sesuai dengan kita masukkan tadi. Kita klik, kemudian kita klik lagi dari titik 2. Oke, terlihat ukurannya sesuai dengan nilai yang sudah kita masukkan tadi. Nah, untuk cara kedua yaitu dengan menekan tombol C kemudian enter pada keyboard. Kita klik, kemudian sama metodenya kita menggunakan jari-jari atau diameter. Kita menggunakan jari-jari, klik R kemudian enter, kita masukkan nilainya, kita ukur kembali untuk memastikan ukurannya. Oke, benar. Jadi untuk penggambaran terserah dari teman-teman, lebih mudah menggunakan icon atau dengan mengetikkan inisialnya di keyboard. Teman-teman dapat memilihnya cara mana yang lebih mudah dan lebih mudah dipahaminya. Oke, selanjutnya kita masuk ke icon arts atau busur. Di icon art ini pada icon art ini ada beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan, tapi kita menggunakan metode yang lebih mudah aja, yaitu 3 poin. Oke, klik pertama, kemudian kita matikan dulu tombol F8, klik titik kedua, kemudian kita klik titik ketiga. Oke, sehingga ada 3 poin, yaitu berarti 3 titik, 1, 2, dan 3. Untuk cara penggambaran art ini juga ada 2 cara, yaitu dengan icon dan kita mengetikkan inisial A pada keyboard, kemudian enter, klik titik pertama, kita klik titik 2, kemudian kita klik titik ketiga. Saya rasa teman-teman sudah bisa memahaminya cara-caranya. Oke, selanjutnya kita ke icon rectangle, yaitu membuat persegi panjang atau bujur sangkar. Di sini sama. Untuk ikon-ikon gambar ini mempunyai 2 cara semuanya. Oke, untuk icon rectangle ini yaitu dengan mengklik icon atau kita mengetikkan inisial R, E, dan C pada keyboard. Oke, kita buat menggunakan cara pertama ya. Kita klik ikonnya, kita klik, kemudian kita arahkan kursor kita ke arah horizontal ataupun vertikal, terserah dari teman-teman semua. Dan cara kedua yaitu dengan menggunakan tombol keyboard, yaitu kita mengetikkan inisial R, E, dan C, kemudian enter, kemudian kita klik titik pertama, kemudian kita klik pada titik kedua. Di sini juga teman-teman bisa membuat kotak dengan memasukkan nilai yang ingin teman-teman buat sesuai dengan nilai yang akan dibuat. Oke, kita klik, kemudian kita klik titik pertama, kita arahkan kursornya ke arah horizontal ataupun vertikal, kemudian kita tekan tombol shift dan angka 2 secara bersamaan, kemudian kita masukkan nilainya, misalnya kita masukkan nilainya 3,4, sehingga nilai yang kita masukkan tadi ukurannya sesuai dengan yang kita buat. Kita bisa mengukurnya, kita klik, kemudian kita klik lagi,
sesuai dengan nilai yang sudah kita masukkan tadi, yaitu 3,4. Berarti ukurannya 3 kali 4. Untuk memasukkan nilai ukurannya itu tergantung dari arah kursor kita pada saat membuat kotak tersebut. Buat lagi dengan kita balik memasukkan angkanya. Oke, kita tekan tombol shift dan 2, kemudian kita masukkan 4,3. Oke, kita bisa ukur kembali. Yang pertama tadi kita memasukkan nilainya yaitu 4, kemudian 3, sehingga ada perbedaan dalam bentuknya. Oke, kita ke icon selanjutnya yaitu bentuk poligon, yaitu membuat objek persegi. Oke, kita buat dengan cara pertama, kita klik ikonnya. Nah, di sini teman-teman akan ditunjukkan ingin menggunakan berapa segi atau berapa sisi. Oke, di sini 5, kita rubah menjadi 6 dan enter. Kemudian kita klik titik pertama itu sebagai pusat pada bentuk poligon tersebut, kemudian enter dan klik, kita arahkan ke arah vertikal ataupun horizontal. Di sini juga kita bisa memasukkan nilainya. Misalnya kita memasukkan nilainya 0,5 dan enter. Oke. Sehingga terbentuk sebuah objek persegi 6 sesuai dengan jumlah segi yang sudah kita masukkan tadi. Di sini juga kita bisa mengukur nilai yang sudah kita masukkan tadi, yang dari titik pusat ke sudut ini. Oke, kita arahkan kursornya ke garis persegi ini sehingga akan tampil titik pusatnya. Kita klik, kemudian kita klik ke sudutnya sesuai dengan ukuran yang sudah kita masukkan tadi. Oke, icon selanjutnya yaitu elip. Kita klik pada titik pusat elip tersebut, kemudian kita bisa masukkan nilai yang ingin kita buat elipnya, yaitu 0,4. Kemudian kita arahkan kursor kita ke atas atau ke bawah, kemudian kita masukkan nilainya 0,2. Kita ukur kembali. Apabila nilai yang kita masukkan pertama dengan yang kedua sama, maka objek yang terbentuk akan menjadi sebuah lingkaran. Oke, kita coba saja. Klik. Kita masukkan nilainya misalnya 0,4, kemudian kita masukkan lagi sama 0,4, sehingga akan terbentuk sebuah lingkaran. Karena nilai yang kita masukkan pada titik pertama dengan titik kedua itu sama, sehingga akan terbentuk sebuah lingkaran. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan untuk video kali ini, untuk dasar-dasar menggambar menggunakan AutoCAD, yaitu pengenalan icon-icon gambar.
Pada video selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana cara mengedit sebuah objek, merubah ukuran sebuah objek itu, atau memberi warna pada objek yang sudah kita buat. Pada proses editing juga di sini ikonnya ada beberapa ikon seperti move untuk menggeser objek, copy yaitu untuk mengcopy atau menduplikat objek, kemudian stretch itu untuk merubah ukuran objek sendiri, kemudian rotate, mirror, dan skala. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan juga kepada teman-teman yang ingin belajar. Mari sama-sama kita belajar untuk menuju suatu kesuksesan. Pesan saya, sering-sering berlatih agar teman-teman tidak lupa dengan cara-cara yang sudah saya berikan, dan jangan berhenti untuk belajar dan terus belajar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu garis.